Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Itulah tujuan kami, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hidup-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, memuliakan
nama-Mu sepanjang hidupku, menyenangkan-Mu sepanjang napasku, sepanjang jantungku berdenyut adalah memuliakan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau, menyenangkan-Mu. Hanya untuk-Mu seluruh potensiku, seluruh hidupku, napasku, jiwa ragaku, hanya untuk-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkaulah jawaban di setiap doa kami. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Jadikan ini doa kita. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya
percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapa, saat kami berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan sedang bekerja, memberkati semua yang menyaksikan tayangan ini. Kapanpun, dimanapun, siapapun mereka yang menyaksikan tayangan ini, terimalah berkat kuasa Tuhan menyertai engkau. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, saya memberikan tema hari ini buat kita, prinsip menghindari pertengkaran dalam hal finansial di keluarga. Ya, ada kata di keluarga. Prinsip menghindari pertengkaran dalam hal keuangan, finansial di keluarga. Yang pertama, keterbukaan dan kesepakatan. Penting sekali dalam mengelola keuangan keluarga itu adalah suami istri terbuka dan sepakat. Pemasukan dan pengeluaran disepakati. Yang disepakati pertama itu, saudara lihat di PowerPoint, siapa yang akan mengelola? Siapa yang akan mengelola? Suami atau istri? Di Alkitab tidak ada kata harus istri, harus suami. Di episode sebelumnya saya sudah jelaskan siapa yang punya kemampuan. Tapi rata-rata saya lihat 70% itu istri kebanyakan. Tapi 30% saya menjumpai suami. Nggak ada masalah. Artinya mereka mengelola bersama, tetapi pembukuan keuangan itu ada yang dipegang suami, ada yang dipegang istri. Seperti itu. Jadi siapa yang punya potensi, punya kemampuan, punya bakat mengelola keuangan. Jadi saya ingatkan harus ada pembukuan keuangan. Ingat Lukas 16 ayat 10. Setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Perkara kecil itu apa dalam Lukas 16? Mengelola keuangan. Bukan karena kurang uang banyak orang, maka uangnya banyak bermasalah. Tidak. Tidak mengelola keuangan dengan benar. Itu yang menyebabkan banyak orang mengalami kehancuran dalam keuangan. Masalah keuangan ini 70% dalam rumah tangga. Sehingga penting kita punya kemampuan, punya kepintaran, kecakapan mengelola keuangan. Sedini mungkin. Kalau bisa anak gadismu, anak mudamu, sejak mereka masih muda, bahkan sejak anak-anak sudah diajarkan bagaimana mengelola keuangan mandiri. Mungkin anak-anak uang jajan.
Tetapi setelah dia bekerja masih muda, dia mengelola uang masuk dan uang keluar. Dia tahu mana yang rutinitas, mana yang non-rutin. Dia harus bisa membuat pembukuan sederhana. Tidak harus serumit seseorang, tetapi harus ada pembukuan. Karena kalau tidak ada pembukuan keuangan, dipastikan keuangannya kacau. Kalau kacau keuangan dalam rumah tangga, maka melibatkan uang susu anak bermasalah, uang sekolah anak bermasalah, uang listrik bermasalah, uang sewa rumah bermasalah, dan bisa berujung pertengkaran yang berakhir dengan perceraian. Tidak sedikit rumah tangga itu cekcok gara-gara uang, dan uang. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan, tidak mengelola keuangan yang baik. Ingat, setiap perkara kecil, setiap mengelola keuangan yang dititipkan Tuhan. Sebenarnya itu bukan uang kita, tapi uang yang dititipkan Tuhan lewat hasil usaha pekerjaan kita. Kelolalah dengan baik. Sebagian engkau nikmati, sebagian lagi bisa engkau pakai memultiplikasi keuanganmu. Maksudnya adalah berusaha, bekerja. Dengan menyimpan uang deposito aja kita sudah dapat uang, bunga uang dari bank. Jadi uang itu bisa bekerja. Ada orang bangun kos-kosan. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara punya kesepakatan siapa yang akan mengelola. Suami atau istri. Kesepakatan suami istri. Dan kedua adalah B adalah berapa jumlah uang yang boleh digunakan tanpa bertanya. Jadi saya dengan istri itu jujur pernah bermasalah, tidak sepakat dalam mengelola keuangan. Sehingga saya kadang-kadang bisa main belakang ngasih uang kepada orang lain. Saya salah, saya mengaku itu. Dan sekarang sudah bertobat, sekarang sudah berubah. Kami sudah punya kesepakatan di mana uang itu yang pemasukan yang secara keseluruhan itu dikelola istri. Kemudian saya diberikan uang yang bebas untuk saya kelola. Contoh saya bisa memberi uang ke mama saya, nggak perlu bertanya lagi karena uang itu sudah dialokasikan sebagian kecil. Dan demikian juga dia untuk ke salon udah diberikan sama dia untuk dia hal bisa pakai, untuk temannya kadang-kadang ada acara menikah itu udah kesepakatan untuk hal-hal yang ada uang saku istri, ada uang saku suami. Jadi ketika saya diberikan ada uang yang bisa saya bebas menggunakan tanpa bertanya lagi. Jadi ketika saya ada makan dengan para pendeta, saya nggak perlu tanya lagi istri, boleh nggak aku bayar pendeta ini? Enggak, saya sudah punya uang saku yang saya bisa pakai. Tentu terbatas jumlahnya. C, bagaimana aturan dalam membantu keluarga besar buat kesepakatan. Saya lebih baik sebenarnya istri itu membantu mertuanya. Istri itu maksudnya memberikan uang kepada mertuanya. Istrinya memberikan kepada mertuanya, suami memberikan ke mertuanya. Jadi jangan nanti suami memberikan kepada ayah ibunya, istri memberikan kepada ayah ibunya. Itu akan jadi masalah. Jadi orang bilang main tangan belakang, martangan pudi. Jadi dia main belakang menolong ayah ibunya, adik-adiknya, pasti persoalan. Pasti. Itu tinggal nunggu waktu, pasti berantem. Pasti meledak. Itu tinggal bom yang akan ketahuan, bom langsung meledak. Karena selama ini sudah menolong main belakang-belakang. Jadi sebagusnya istri yang hasil kesepakatan suami istri yang memberi ke mertua. Demikian juga suami kepada mertuanya. Sehingga itu akan membangun hubungan yang jauh lebih baik. Yang paling penting adalah kesepakatannya apa, aturannya bagaimana untuk membantu keluarga. Karena tidak benar juga uang itu semuanya dikasih membantu ayah ibu. Bagaimana anak-anakmu, bagaimana rumah tanggamu, bagaimana kecukupanmu juga. Harus pikirkan dulu rumah tanggamu juga. Pikirkan anak-anak cukup nggak rutinitasnya, makannya, masalah listrik, masalah uang sekolah, uang susu anak, kebutuhan dasar. Nah setelah dianggarkan cukup ada berkat. Kita menolong orang tua, menolong adik, menolong abang kita secukupnya. Dalam menolong ini pun seringkali jadi persoalan.
Kadang kita kasih sekian, mereka nggak puas. Kita kasih sekian, mereka tidak puas. Ya sudahlah, semampumu engkau menolong. Tidak mungkinlah anakmu tidak minum susu. Tidak mungkinlah anakmu juga tidak bayar uang sekolah. Nggak mungkin kau ambil uang rutinitas rumah tangga diberikan ke adik atau ke abang atau ke ayah ibu. Saudara harus mulai membuat prioritas utamanya adalah keluargamu dulu. Di sini saya menjumpai banyak perkelahian, percekcokan rumah tangga. Tidak habis-habisnya seputar masalah keuangan. Tidak mudah, jujur ini perlu doa, perlu kesabaran, perlu komunikasi yang baik-baik, perlu kesepakatan yang sungguh-sungguh. Kalau ini dilakukan, ini sangat menolong rumah tangga sehat dalam finansial, dalam keuangan. D. Tentukan nilai pengeluaran yang prioritas. Berapakah nilai yang kalian sepakati untuk dikeluarkan sesuai dengan prioritasnya. Itu perlu ada komunikasi yang baik, ya. Nah, suami istri boleh aja ada rekening yang berbeda. Saya punya ATM, saya punya rekening yang berbeda, istri juga punya mobile banking masing-masing, ya tidak ada masalah sepanjang saling tahu. Jadi istri saya tahu ATM saya PIN-nya dan istri saya tahu menggunakan mobile banking saya. Demikian saya kepada istri saya. Sehingga tidak penting tidak boleh saling menutupi. Karena ada suami menutupi PIN-nya kepada istri. Ada istri menutupi PIN-nya kepada suami. Dan ini menimbulkan ketidakpercayaan dan akibatnya menjadi persoalan. Nah saudara, prinsip menghindari pertengkaran dalam hal keuangan. Yang kedua, membuat budget. Buatlah budget, pencatatan sesuai skala prioritas. Prioritas yang pertama, ada itu yang dikatakan penting dan tetap. Nah kalau kami di gereja Bethel Indonesia, menanamkan ke jemaat, mengajarkan ke jemaat bagaimana setia mengembalikan persepuluhan. Malayaki 3 ayat 9 sampai 10. Nah ini pro kontra. Ada yang menolak, ada yang mengatakan boleh. Sudahlah, nggak usah kita buat itu pro kontra. Biarlah setiap orang mengimani langkahnya bersama dengan Tuhan. Karena persepuluhan itu adalah ucapan syukur atas pekerjaannya diberkati Tuhan. Sehingga dia memberikannya dengan sukarela, dengan sukacita. Karena tidak ada gunanya persepuluhan diberi dengan tertekan, dengan terpaksa. Banyak gereja yang menanamkan masih ada persepuluhan. Ada gereja tidak persepuluhan, ada uang iuran. Itu hanya teknis aja berbeda. Kalau di gereja, pada umumnya gereja Bethel Indonesia dan sejenisnya masih mengajarkan yang namanya persepuluhan. Persepuluhan itu dibawa kemana? Persepuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan. Bukan ke saya, bukan ke hidupku, keluargaku, tidak. Dipersembahkan ke rumah Tuhan, dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk memperkaya pendeta, untuk pendeta beli jam yang mahal, atau gaya-gayaan beli sepatu mahal. No, tidak. Pendeta yang menggunakan persepuluhan dengan salah, dia pasti bertanggung jawab dengan Tuhan. Biarlah itu urusannya dengan Tuhan. Tidak usah menghakimi siapapun. Pendeta berani menyampaikan persepuluhan, dia harus berani bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, prioritas penting dan tetap salah satu persepuluhan. Bagi saudara yang belum paham persepuluhan, ya mungkin ucapan syukurlah di gereja saudara, di tempat di mana saudara beribadah, atau iuran dalam gereja saudara. Nah, ada namanya persembahan, persembahan ucapan syukur. Ada uang sekolah anak-anak, pikirkan uang sekolah anak-anak, tulis berapa uang sekolah anak-anak, itu penting dan tetap harus dialokasikan. Karena saya menjumpai ada orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya. Ini pun persoalan yang berat. Harusnya sekolahkanlah anak di tempat di mana kita mampu. Kalau nggak mampu di swasta, ambil negeri. Nggak mampu kita di swasta mahal, swasta yang murah. Swasta kan banyak grade-nya. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Sekolah internasional. Yang sekali bayar anak TK aja 3,5 juta, 4 juta.
Nah saudara, sesuaikanlah dengan kemampuanmu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itulah Ibrani 13 ayat 5b. Oleh karena itu saya mengajarkan kepada kita, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan hanya keinginan, sesuaikanlah kebutuhan dan kemampuan. Nah saudara, catat uang sekolah anak yang pertama sekian, uang sekolah yang nomor 2 sekian. Baru kemudian cicilan kredit bila ada. Catat ini, utang harus dibayar. Ingat, kalau saudara tidak bayar hutang, Tuhan gak berkati saudara. Apa yang saudara pinjam harus saudara kembalikan. Mau jungkir balik pun berdoa. Tapi tidak benar dalam hidup. Tidak hidup dalam kebenaran. Saudara tidak bisa diberkati Tuhan. Ini kehidupan yang saya lihat banyak orang beribadah. Kelihatannya ibadahnya luar biasa. Tapi kehidupan nyata kacau balau. Kacau balau. Keuangan kacau balau. Minjam sana sini. Berbunga sana sini. Nggak bisa bayar. Ayo sama-sama kita belajar. Saya pernah juga gagal di kartu kredit. Atau mengkredit ya menggunakan pinjaman dengan cicilan. Saya juga termasuk orang yang pernah ya, susah membayar cicilan. Kalau tidak perlu cicilan, nggak usah cicilan. Kalau bisa cash, puji Tuhan cash. Kalaupun ada cicilan, misalnya KPR rumah, sepeda motor, mobil, sesuaikanlah dengan kemampuan penghasilan. Supaya jangan sampai uang susu anak nggak ada, uang sekolah anak tidak ada. Catat dengan baik-baik. Kemudian saudara mungkin harus punya retribusi kebersihan, keamanan lingkungan, pembayaran kartu kredit kalau ada, dan tabungan yang harus saudara tabung setiap bulan minimal 10%. Saya mendengar cerita bagaimana pengusaha-pengusaha kaya, mereka bilang penghasilan mereka itu mereka tabung 60%. Jadi 40% untuk biaya hidup, 60% mereka tabung. Mereka tak bertambah lagi penghasilannya, tabungannya tetap 60%. Bukan gaya hidup yang bertambah, tabungan bertambah. Nah saudara, ini tanamkan dalam dirimu. Tanamkan sama anak-anakmu, harus punya tabungan, harus punya tabungan. Kalau tidak punya tabungan, maka ketika masa krisis, gak ada beli beras. Ketika sakit orang tua, gak ada uang menolong. Uang transport pun tidak ada. Terancam. Karena kan hidup ini enggak selamanya stabil. Keadaan ekonomi global. Seperti yang lalu ada COVID. Kemudian nanti kita enggak tahu ini ke depan bagaimana. Harus ada tabungan, cadangan. Mana tahu ekonomi juga mengalami anjlok. Kita enggak tahu ada peperangan. Dan juga tabungan juga menolong. Mana tahu ada orang kepepet butuh uang, kasih rumahnya untuk dijual. Saya mengalami itu beberapa kali. Datang sama saya, minta tolong. Dia yang minta tolong supaya rumahnya dibeli. Ya syukur-syukur masih ada uang sedikit dan kedua ada mobil yang bisa dijualkan untuk bisa membeli tanah itu dan dicicil. Dia mau karena dia butuh. Jadi penting sekali ada tabungan. Tanamkan sama anak-anak sejak dari TK, SD, SMP, SMA punya tabungan. Saya masih ingat masa kecil itu ada tabungan ayam dari tanah liat. Tapi pulang sekolah kucongkali juga. Kucongkali kemudian ayamnya kubalik-balikkan. Nah itu yang salah ya, pengalaman saya dulu begitu. Tapi pernah satu waktu penuh tabungan itu, kemudian pecahkan ada 2 tabungan penuh, wah senang sekali sampai malam menghitung, uang logam, sampai malamnya pun aku mimpi uang. Karena tabungan itu penuh. Ya itu pengalaman. Penting anak-anak sejak dini menabung. Bapak Ibu, separah-parahnya harus menabung 10%. Ingat, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan lebih banyak pengeluaran dari pemasukan. Ya, kita harus lebih banyak pemasukan baru pengeluaran. Kalau pemasukan ada 10 juta, maka pengeluaran itu 8 juta. 2 juta bisa simpan. Ya tanamkan, disiplinkan diri saudara. Ya anak-anak gadis ini pun, anak-anak muda ini. Jangan ngopi. Utang, ngopi pun utang sana sini enggak ada. Enggak usah. Ya, boleh ngopi, beli kopi tubruk. Ya. Habis minum tubruk.
Nah artinya habis minum, kita ya sama aja ngopi. Ini nggak usah mahal-mahal. Ada banyak orang mau ngopi mahal-mahal, tapi tabungannya tidak ada. Orang tua sakit, nggak ada ongkos. Saya udah jumpai orang-orang yang boros seperti itu. Dan akan persoalan dalam hidupnya dan rumah tangganya. Saya berharap saudara yang menyaksikan ini, tanamkan dalam diri saudara, separah-parahnya keuangan, minimal 10% harus ditabung. Kalau bisa 20%, kalau bisa lebih daripada itu. Hemat-hemat menggunakan kehidupan ini. Ingat, biaya hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Biaya Natal itu murah, gaya Natal yang mahal. Ya, yang berikutnya adalah penting dan fluktuatif. Ada juga budget itu biaya makan harian, itu kan termasuk susu untuk anak, biaya abonemen listrik, air, telepon, biaya perawatan kendaraan, biaya rekreasi dengan pasangan atau keluarga. Ingat ya, penting rekreasi, penting. Orang luar negeri itu rata-rata rekreasinya 1/6 bulan. Dan kadang-kadang kalau mereka rekreasi itu bisa sebulan. Karena libur di luar negeri itu panjang, lama. Mereka ambil cutinya, liburan. Makanya jangan heran banyak di Bali, banyak mereka di Danau Toba, tempat-tempat wisata. Kenapa? Karena mereka memang manusia yang dicetak dengan pola pikir liburan itu penting, otak itu perlu istirahat. Perlu refreshing, perlu melihat dunia baru, dunia lain. Perlu kita belajar dari negara maju atau tempat-tempat wisata maju. Penting sekali. Ya, saya bersyukur punya istri yang menanamkan nilai itu kepada saya. Kalau saya sih kurang tertarik awalnya, tetapi saya ikut dengan istri sekalian 6 bulan itu jalan keluar kota. Ya ini mau ke Bali, kadang ada berkat bisa keluar negeri. Enggak karena harus keluar negeri. Dekat-dekat juga boleh. Yang penting ada waktu rekreasi keluarga itu membangun hubungan, membangun bonding yang kuat, kebersamaan. Ya, bisa menyampaikan curahan isi hati lagi makan, lagi di tepi pantai. Kebutuhan sekolah anak, tulis apa kebutuhan sekolah anak, kesehatan keluarga, vitamin, biaya ke dokter, itu semua tulis. Penting sekali. Yang ketiga, prioritas ketiga, ada yang tidak penting. Yang tidak penting apa? Biaya liburan wisata itu anggaplah tidak penting tapi dituliskan, dianggarkan. Atau biaya pulang ke kampung, ke tempat orang tua. Lihatlah orang tua minimal sekali 6 bulan. Ya, jangan sampai meninggal orang tua pun gak sempat dilihat. Usahakan kalau Bapak Ibu di perantauan, pikirkanlah yang saya bilang ini. Selagi masih bisa dengar suara, peluk dia, Bapak Mama pulanglah ke kampung. Sekali 6 bulan pulang. Kalaupun nggak bisa, sekali setahun pulanglah. Sangat bagus budaya orang Batak ini. Ini budaya orang Batak, Kristen ini kan kalau acara malam tahun baru kan pulang mereka semua. Itu sangat positif. Untuk membangun hubungan, masih dengar suara mama, dengar suara bapak. Kita nggak tahu tahun depan apakah masih didengar atau tidak. Kita nggak tahu mereka masih hidup nggak di masa waktu yang akan datang. Jadi pesan saya, sehebat-hebatnya usahamu di perantauan, tinggalkanlah untuk melihat ayah ibumu yang masih bisa engkau lihat. Adik-adikmu, saudaramu, duduk sama-sama bernyanyi dan kemudian makan bersama, tertawa bersama. Kadang bisa juga nangis bersama. Penting sekali itu. Ya. Tuliskan juga biaya pembelian pakaian, itu penting. Biaya perawatan diri, ya istri ke salon, sesuaikanlah dirimu dengan uangmu. Jangan banyak gaya salon, tapi utang di salon. Biaya pengembangan diri seperti saya ada seminar, saya ikuti seminar hamba Tuhan, bayar sekian, saya bayar sekian. Ada pelatihan, ada kursus. Ya, ada juga mau dituliskan donasi bantuan, bisa saudara anggarkan sekian untuk bantuan, sekian untuk menolong orang lain. Jadi uang yang dititipkan Tuhan ke saya, tidak semuanya untuk saya. Sebagian itu adalah untuk orang lain yang membutuhkan. Orang yang susah yang saya jumpai. Keluarga yang saya tahu susah, semampu saya tolong. Untuk teman, keluarga, relasi yang memerlukan, kadang teman SMA, telepon saya, minta
tolong ya, walaupun beda agama tapi kadang dia WA minta tolong supaya ada beli beras, ada beli ini, saya transfer seberapa yang bisa saya transfer. Artinya adalah saya menggunakan uang yang Tuhan titipkan ke saya bukan untuk saya sendiri. Sebagian harus saya persembahkan itu untuk pekerjaan Tuhan, sebagian lagi untuk menolong sesama. Nah saudara, budget harus disepakati, dicatat, dievaluasi. Lebih baguslah energi pasangan suami istri habis 15 menit satu hari. 15 menit jangan tidur ibu. Kalau ibu yang mengelola atau bapak yang mengelola jangan tidur dulu. Tutup dulu hari itu dengan keuangan, baru tidur. Daripada bertengkar masalah keuangan. Lebih habis energi kita bertengkar suami istri. Gara-gara kau. Pendapatanmu sekian, kau miskin, kau menghabiskan, kau sembrono. Tuduh-tuduhan itu kan lebih menyakitin. Dan kalau bertengkar itu kan energi lebih habis. Lebih bagus gunakanlah 15 menit mencatat. Besok apa yang mau dibeli, apa yang mau direncanakan. Kebutuhan apa, kebutuhan. Jadi semua pengeluaran itu usahakan terencana. Usahakan terencana. Khususnya kebutuhan-kebutuhan yang rutin. Harus saudara rencanakan. Ya. Jadi lebih bagus 15 menit mencatat, mengevaluasi, baru tidur. Daripada besok berantem habis suami istri. Gara-gara masalah kekurangan uang. Stres. Apalagi minjam uang berbunga di sana. Sehingga menumpuk orang datang mengambil tagihan ke rumahmu. Dan engkau takut jadinya. Hidupmu susah karena dirimu sendiri. Ibaratnya engkau menggali lubang untuk kuburanmu sendiri. Ya, orang yang banyak berutang apalagi berbunga 10%, 20%. Itu saya bilang dia sedang membunuh dirinya sendiri. Dia menggali lubang untuk kuburannya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita nggak bisa tidur malam. Kita ketakutan, terima WA ketakutan, ganti nomor, menghilangkan diri, menghindari orang. Di sana juga ada lagi yang ngejar kita. Coba kalau saya dikejar orang, 10 orang satu hari ngejar saya. Apa nggak stres saya? Satu orang aja ngejar saya, misalnya, mana uang yang kau pinjam itu Pak Gultom? Pulangkan. Satu orang aja udah stres. Tapi kalau sempat ada 3, 5, wow. Itu akan masalah dalam trauma bagi anak-anakmu. Trauma dalam kehidupanmu. Dan menimbulkan sakit penyakit. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tidak salah mencicil rumah, sepeda motor, atau beli laptop. Sepanjang bisa kita ukur, kita bayar. Di gereja ini juga kami membeli televisi, membeli tayangan LED, cicil. Tapi sudah dianggarkan dia ini. Memang tidak mudah. Kadang-kadang mencicil ini kan jadi ada yang dikorbankan. Tapi nggak dicicil kita nggak bisa beli. Tapi yang dibeli adalah barang-barang yang dibutuhkan. Jadi mencicil sepeda motor bagi orang yang mampu silakan. Mobil yang mampu. Tapi itu kebutuhan. Nggak usah beli mobil yang mewah-mewah. Beli mobil sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak nggak kena panas, anak-anak nggak kena hujan. Kalau ada kemampuan agak lebih bagus, silakan. Nah saudara, yang ketiga. Prinsip menghindari pertengkaran dalam hal keuangan di keluarga. Sedapat mungkin, spend less, sedikit yang dihabiskan. Invest more, lebih banyak investasi. Ya, lebih banyak investasi. Saudara kalau investasi membangun rumah kos-kosan seperti kami ada rumah kos-kosan. Sehingga rumah kos-kosan itu menghasilkan uang. Dan harga tanahnya pun akan naik dan akan naik dan akan naik. Itu penting. Kita mulai berbisnis, ada usaha, ada pekerjaan. Bagaimana berusaha kalau nggak ada tabungan? Makanya simpan, tabung. Nggak terasa 3 tahun uang yang ditabung udah 30 juta. 30 juta udah bisa beli, udah bisa bikin usaha. Kedai lontong kecil-kecilan, udah bisa. Apapun kalau kita tabung akan naik dan akan naik dan akan naik. Ya. Nah saudara, tetap hemat dan menabung lebih walau saat mendapatkan pemasukan tambahan. Jadi kalau kemarin pemasukanku 5 juta, kebutuhanku 4 juta,
maka ketika pemasukanku 10 juta, maka kebutuhanku tetap 4 juta. Sehingga selebihnya bisa kutabung. Bukan karena pendapatanku naik 10 juta, maka kebutuhanku 10 juta. Habis. Tidak. Tetap gaya hidup sederhana. Spend less, invest more. Ya, miliki gaya hidup low profile, but high profit. Low profile, ya gayamu sederhana, tapi income pendapatanmu meninggi. Jangan mati demi gaya. Prinsip benih dan roti. Jadi kalau kita ada buah mangga, maka ada daging mangganya, itu kita makan. Bijinya itu ditanam, sehingga dia menghasilkan mangga lebih banyak. Maka ketika ada uang saya dapatkan 10 juta sebulan, maka saya bisa pakai 4 juta, 5 juta untuk kebutuhan hidup keluarga, 5 juta bisa saya gunakan untuk menghasilkan uang yang lain dengan cara berusaha. Bisa usaha online, bisa usaha menanam invest kepada pengusaha yang bisa berbagi hasil kepada kita. Nah saudara, yang keempat, biasakan belanja tunai atau pakai kartu debit ATM. Jadi hindari tindakan konsumtif dan terjerumus dalam berbagai promo diskon. Hati-hati ibu-ibu. Ya, bapak-bapak juga. Diskon 50% plus 20% lagi. Atau buy one get one. Hati-hati. Ya, cashback, ada cashbacknya, hati-hati. Itu pancingan-pancingan yang mematikan. Oh, cicilan 0%, nggak ada bunga. Cicilan 0%, hati-hati. Hati-hati promo-promo begini. Kalau barang yang tidak dibutuhkan, jangan ambil. Kalaupun bisa cash, tunai itu jauh lebih bagus. Tapi kalau memang harus mencicil, karena itu kebutuhan, katakanlah itu laptop anak, butuh laptop anak. Tapi kita lihat ada cicilan 0%, disiplinlah dalam mencicil itu. Ya, ini saya sampaikan sebagai warning, hati-hati. Ya, jangan sampai kita dililit oleh banyak cicilan. Cara bijak menggunakan kartu kredit. Gunakan kartu yang limitnya terkecil. Ya, hati-hati dengan kartu yang limitnya sangat besar. Disiplin sampai lunas seluruh tagihan kartu kredit. Menyadari bahwa kartu kredit hanya pengganti uang tunai, bukan penghasilan tambahan. Jadi kartu kredit itu sebenarnya adalah pengganti. Dan ingat itu hutang. Tapi tidak hutang kalau sudah ada uangnya disiapkan di rumah. Sehingga ketika di mall digesek, sebenarnya uangnya sudah ada. Yang parahnya, dia gesek beli tas 3 juta, uangnya nggak ada, utang dia 3 juta. Ini banyak kejadian, gesek lagi beli sepatu, gesek lagi makan. Maka lama-lama hidungnya pun tergesek. Digesek kartu kredit itulah hidungnya. Hancur. Jangan ya, saya sudah pernah gagal di kartu kredit. Sekarang saya punya kartu kredit dan kami sangat hati-hati dalam menggunakan kartu kredit. Dan sangat belajar dari kegagalan yang lalu. Ya. Nah saudara, yang kelima. Prinsip menghindari pertengkaran dalam hal keuangan. Bertahan untuk tidak berhutang. Nah, ini penting sekali bagi kita. Bertahan untuk tidak berhutang. Selesaikan jika memiliki hutang. Kalau memiliki hutang pun itu harus engkau selesaikan. Jangan hutang yang satu belum selesai, masuk hutang kedua, masuk hutang ketiga, masuk hutang keempat. Hati-hati. Ya, tahapan penyelesaian konflik akibat hutang. Kalau saudara punya hutang, saya punya hutang, kemudian ada persoalan karena tidak mampu, maka solusinya apa? Saya diskusikan dengan yang punya uang. Kalau ke bank saya nggak mampu, saya pernah ke bank masa COVID nggak mampu. Setahun saya minta undur ke bank. Waktu itu usaha semua drop. Bank juga memberikan kelonggaran di tahun 2020 di mana semua usaha drop. Ya kita datang diskusi. Bank memberikan kelonggaran setahun tidak bayar, diundur waktunya ke belakang. Jadi setahun itu kami tidak bayar karena keadaan ekonomi global. Kemudian kalau saya punya utang dengan seseorang, saya diskusi, jangan hindari.
Jangan ganti WA, larilah, nggak jawablah, tutup pintulah. Hidupmu pasti dikejar-kejar. Dikejar orang, dikejar setan. Dikejar ketakutan. Hadapi. Berapa utang saya, Pak? Maaf Pak, saya belum mampu bayar semua. Bisa nggak ku cicil 10% setiap bulan? Atau apapun itu bermohon, diskusikan baik-baik. Sepakati. Kalau memang harus dibayar 10% per bulan, cicil, lunas. Hitungan waktu lunas. Dan jangan berhutang lagi. Ingat ya, orang yang suka berhutang itu menjadi budaya dalam hidupnya. Maksudnya begini, dia gelisah kayaknya kalau nggak berhutang. Jadi gaya hidupnya gitu, berhutang ke sana, berhutang ke sini. Waduh. Kalau saya berkali-kali jumpa suami mengeluh ke saya, Pak Pendeta doakan istriku, berhutang sana, berhutang ke sini istriku. Aku yang disuruh dia bayar. Ada istri yang model begitu. Jadi seperti penyakit, gangguan jiwa. Berhutang ke sana, berhutang ke sini, berhutang ke sana. Ya, sebaliknya ada juga suami yang suka berhutang sana, berhutang sini, berhutang sana. Saya tidak alergi kalau engkau berhutang karena usaha dan disiplin. Satu dulu gitu. Mana tahu gagal. Supaya belajar. Atau bukan berhutang lah, aku bilang meminjam. Meminjam dari bank. Beda berhutang ya. Meminjam dari bank. Meminjam untuk usaha. Ada namanya KUR. Ya. Bisa dipakai yang lebih murah bunganya 6%, 4% dari pemerintah, bank-bank pemerintah. Itu sangat menolong sekali. Gunakan. Kalaupun meminjam uang dari seseorang untuk usaha, disiplinlah. Disiplin, berhati-hati. Jadi saya bukan tentang habis-habisan. Tapi jelas lebih nikmat orang yang hidup tanpa utang. Tapi kalau karena ada usaha yang mau kau kembangkan dari kecil, pinjam duit 10 juta, coba disiplin. Bayar tiap hari, modalnya pisahkan tiap hari, modalnya pisahkan tiap hari, modalkan pisah tiap hari. Sebulan udah terkumpul sekian, setahun selesai. Dan jadi modal sendiri. Nah, yang seperti inilah akan berkembang di kemudian hari. Saudara, inilah yang saya sampaikan bagaimana memiliki keuangan yang sehat dalam berkeluarga. Tuhan Yesus memberkati saudara, jadilah saudara pelaku-pelaku firman Allah. Saya juga mau terus belajar memiliki keuangan yang sehat. Memiliki keuangan yang baik dalam rumah tangga, dalam pribadi, dan keuangan gereja ini juga kami terus belajar update diri. Bagaimana mencukupkan diri dengan kebutuhan. Yang mana kebutuhan gereja terus bertambah. Beli TV lah, beli AC lah, ini itulah banyak sekali. Pengeluaran harus terus saya update diri, belajar dan diskusi dengan tim yang ada. Kita sama-sama belajar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan tayangan ini. Biarlah mereka terhindar dari persoalan keuangan dalam keluarga. Biarlah mereka memiliki hikmat, bijaksana, mau belajar tentang keuangan. Keuangan yang sehat dalam rumah tangga. Sehingga mereka suami istri sepakat, transparan. Mereka bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan mereka belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan mereka bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan mereka mencatat pengeluaran yang rutin, non-rutin. Mereka mencatat pengeluaran dan pemasukan. Dan belajar menabung. Dan belajar mengembalikan persepuluhan. Ucapan syukur ke gereja. Terima kasih Bapak. Berkatilah yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah kami terus bangkit dan belajar bagi mereka yang terpuruk dalam masalah keuangan. Mungkin mereka banyak pinjaman. Tolonglah mereka. Biarlah mereka bangkit kembali sebab ada Tuhan Yesus yang menolong mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.